ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh wali santri dari santri Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak dan Ibu sekalian kesehatan, keberkahan, keridhaan Allah, dan mudah-mudahan yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu seluruh Dewan Guru kegiatan malam hari ini beserta dengan Kepala Divisi dan juga host, terutama semoga seluruhnya diberkahi Allah, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan termasuk dalam lindungan Allah fid dunya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan setelah sekian lama sudah terdetik, namun baru Allah izinkan pada malam hari ini. Yang awal untuk tahun ajaran 2021-2022 dan insya Allah depan, dan memang ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai pelaksana pendidikan di pesantren untuk juga memberikan edukasi, memberikan pendidikan, memberikan ilmu, sharing ilmu kepada wali santri. Saya sangat berbahagia sekali khususnya pada malam hari ini dikarenakan alhamdulillah antusias dari wali santri cukup banyak dan ada sekitar 34 anggota sampai saat ini. Ya, tentu ini ada sebagian juga adalah Dewan Guru. Mudah-mudahan istiqamah dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, ya Ustaz Muhammad, ini sudah di record? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah di record ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai acara kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah pertemuan wali santri pesantren Islam Al-Hijaz bersama dengan pimpinan pesantren tahun ajaran 2021-2022. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang sejarah singkat pondok ini agar wali santri baru mengenal lebih jauh tentang pondok ini dan juga bisa membaca arah tujuan dari pondok ini. Kemana pondok ini mau diarahkan? Anak saya ini Ustadz, saya taruh di pondok ini, saya cuma kenal contoh sama almarhum saja. Atau saya cuma kenal sama Ustadz saja. Tapi saya nggak tahu di dalam tuh kayak gimana isinya. Apalagi ini Ustadz, kita saat ini COVID tidak ada penjengukan Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz? Pasti akan ada ribuan pertanyaan, baik dari wali santri baru ataupun wali santri lama. Anak saya sekarang sudah SMA, Ustadz, bagaimana ini pembelajarannya sampai mana dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini secara mendetail agar seluruhnya bisa mengetahui ke arah mana santri-santri kita ini akan dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pesantren Islam Al-Hijaz, latar belakang pondok ini. Pesantren Islam Al-Hijaz wakaf, wadah bagi anak-anak yatim. Dan suara saya jelas Bapak Ibu sekalian?
Jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pesantren Islam Al-Hijaz merupakan lembaga pendidikan wakaf sebagai wadah bagi anak-anak yatim dan kaum duafa dapat menimba ilmu serta mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Oleh karenanya di pesantren almarhum Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Rizal Lubis kepada anak beliau yang merupakan pimpinan pesantren sebelum beliau wafat ialah yang tidak sekolah karena kendala biaya. Dan dalam rangka merealisasikan wasiat pendiri pesantren, dengan ini pesantren 100% dan santri duafa 50%. Jadi inilah yang melatar belakangi dari berdirinya. Kalau melihat dari latar belakang Bapak dan Ibu, bahwa latar belakang ini niatnya adalah sosial dan membantu anak-anak yatim dan duafa. Maka siapapun yang membantu program pesantren Islam Al-Hijaz dengan kemampuan pada bidang masing-masing, sama saja dia telah melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang yang berdusta atas nama agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dialah orang-orang yang meninggalkan anak yatim. Orang-orang yang kenyang perutnya, padahal di sebelah kiri dan kanannya tetangganya ada anak yatim, tapi dia tidak peduli. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang meninggalkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak menyeru, tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka berdasarkan dari ayat ini, siapapun yang membantu pesantren Islam Al-Hijaz ini, baik dengan ide, baik dengan usaha, baik dengan sebagian harta, baik dengan doa, baik apapun, maka dia termasuk dalam orang-orang yang menjalankan agama ini dengan benar. Karena dia tidak berdusta. Dan itu adalah perintah ayat Al-Quran. Maka kalimat yatim dan duafa, Bapak dan Ibuku, itu disematkan. Kenapa? Karena memang dalam surat Al-Ma'un ayat kedua disebutkan, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim", yaitu mereka yang orang-orang yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalimat yatim dan kalimat miskin di situ saling bergandengan. Itulah yang membuat kita dari penyelenggara pendidikan menyematkan nama pesantren ini bagian dari santri yatim dan duafa. Dan alhamdulillah program beasiswa ini berjalan 100% untuk yatim dan santri duafa 50%. Kemudian cita-cita pendiri. Almarhum rahimahullah sebagai seorang wali santri, ada yang kenal dekat dengan beliau, ada yang tahu historis sejarah beliau, ada juga mungkin yang belum kenal, atau mungkin kenal dengan pondok pesantren ini sebuah media sosial tertentu. Media sosial tertentu. Ustaz Muhammad join sama saya? Beliau lagi ke Hamam. Karena ke Hamam. Ini karena ada beberapa yang waiting. Oke. Antara Ustaz, Anda akan baik. Join. Tolong dimatikan. Baik, cita-cita beliau, almarhum rahimahullah, cita-cita beliau, karena beliau adalah seorang mubaligh, beliau adalah seorang pendakwah di Jakarta. Beliau dengan Quran sangat kuat sekali. Maka beliau suatu hari mengatakan kepada Yayasan Madinatul Hijaz, saya ingin mendirikan berhukumnya atau yang semua hukumnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah cita-cita dari pondok
Ibuku, Bapak dan Ibu, kalau ada di pondok ini yang tidak sesuai dengan sampaikan kepada kami. Dan insya Allah semua kegiatan santri, semua pendidikan yang ada di pondok ini Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita tidak akan keluar dari situ. Karena itu adalah amanah dari Rasulullah SAW yang mewasiatkan kepada para sahabatnya. Abdu alaikum bin nawajiz. Pegang eratlah, gigitlah Quran dan Sunnah itu dengan gigi gerahammu. Artinya apa? Pegang kuat Quran Sunnah. Itulah yang menjadikan landasan dari pesantren ini. Sehingga seluruh kegiatannya, seluruh disiplinnya, bahkan seluruh hukumannya insya Allah. Saya katakan, seluruh hukumannya insya Allah itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena nanti saya akan membahas tentang hukuman di pondok ini. Karena nanti ada beberapa wali santri yang komplain. Ustadz, anak saya dihukum begini, Ustadz, saya tidak terima. Itu nanti biar kita sama-sama menjelaskan bagaimana hukuman itu dalam Islam. Jangan sampai nanti wali santri malah menjadi hambatan dari pendidikan yang ada di pondok. Sampai almarhum rahimahullah mengatakan kepada kami waktu itu, waktu beliau masih hidup, beliau mengatakan, kalau perlu yang mencuri itu tangannya dipotong. Artinya sampai kepada titik maksimal bahwa al-hukum Quran dan As-Sunnah itu harus dilaksanakan di pondok. Tidak ada kompromi dengan beliau. Ketika beliau sudah ngomong A, maka hasilnya adalah A. Ketika beliau menginginkan sumbernya adalah Quran, Sunnah, itulah yang harus dilakukan oleh penerus generasi beliau. Tapi karena ini adalah sebuah negara Pancasila yang hukuman memotong tangan bagi pencuri tidak ada, dan itu adalah melanggar hak asasi manusia, itu tidak akan kita lakukan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa begitu besarnya sebuah keinginan almarhum untuk mendirikan kampung Islami yang bersumber dari Quran dan Sunnah sampai kepada titik tertinggi, yaitu memotong tangan para pencuri. Maka nanti saya ingin menjelaskan sedikit bahwa bagaimana Ustadz ketika ada pencurian di pondok. Adakah pencurian di pondok? Oh ada. Sedikitkah? Berkurang. Saya akan nanti cerita sejenak tentang pencurian di pondok dan bagaimana cara penyelesaian di antara kami di Dewan Guru beserta dengan santri agar wali santri juga paham, oh ternyata begitu loh cara penyelesaian. Kemudian yang kedua, almarhumah, Ibunda Hajah Susulawati, hafizahullah, beliau nanti akan lahir pemimpin tertinggi bangsa ini dari Al-Hijaz, insya Allah. Beliau selalu mengatakan kalimat ini kepada kami karena dari 60 tahun, dan beliau mengatakan tidak ada selama Umi hidup di Indonesia ini, di bangsa ini yang agamis nasionalis. Jarang, hampir tidak ada. Kalaupun ada cuma satu, dan itu pun tahun 2 tahun menjabat saja. Setelah itu lengser dan tidak ada. Semuanya lebih kepada nasionalis, sehingga agama dijadikan fondasi nomor sekian. Dan pengalaman beliau dengan umurnya yang sudah panjang. Itulah yang membuat beliau berkeyakinan, entah kapan insya Allah, Umi yakin suatu hari tertinggi bangsa ini dari Al-Hijaz. Insya Allah. Inilah yang kita formulakan, wahai Bapak dan Ibuku. Inilah yang kita cari caranya agar betul-betul. Dan ini bukan cita-cita kecil. Ini bukan cita-cita kecil. Dan beliau selalu mengatakan, coba kamu berpikir. Pondok yang ada di NKRI ini itu hidupnya jauh sebelum Indonesia ada. Jadi sebelum Indonesia ada,
ada. Tapi coba lihat, mana di antara mereka yang sudah menelurkan pemimpin tertinggi untuk bangsa ini? Sampai sekarang belum. Kita tidak sebut pondok-pondok besar itu ya. Ada yang sudah 100 tahun, 200 tahun, bahkan 300 tahun. Ada pondok pesantren di Indonesia yang umurnya sudah 300 tahun, 270 sekian. Itu ada. Saya tidak sebut. Sebesar itu pondok, selama itu pondok, tidak satu pun menelurkan pemimpin dari kalangan santri. Salahkah seorang santri untuk menjabat pemimpin? Oh tidak. Itulah yang saya doktrin kepada anak bapak dan ibu di pondok ini untuk menjadi pemimpin. Karena memang kita dipilih Allah untuk menjadi pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan manusia di atas bumi khalifah. Dan itu juga menjadi doa Nabi Ibrahim yang selalu kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lihat kalimat terakhirnya. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dan jadikan kami pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Nah, lihat kalimat itu. Waja'alna, dan jadikan kami lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, imama, yaitu pemimpin. Jadi memang muslim itu didesain untuk menjadi seorang pemimpin, Bapak dan Ibu. Bukan menjadi seorang yang dipimpin. Menjadi rais, bukan mar'us. Rais itu pemimpin. Bukan mar'us yang dipimpin. Bukan. Itulah sebabnya mengapa pondok ini, saya sering katakan kepada Dewan Guru, saya sering katakan kepada santri, anak-anakku sekalian, kalau kamu melihat pondok ini hanya dengan ukuran gedung dan tanah saat ini, itu kecil. Gedung terhitung, ruangan terhitung. Tapi kalau kamu berbicara dengan cita-cita, maka cita-cita pondok ini tidak sekecil ukuran tanahnya dan tidak sesempit ukuran bangunannya. Kita tanah alhamdulillah yang sudah ada sekitar 8.000. Yang baru terbangun di angka 3.000. Masih ada 5.000 meter yang belum terbangun. Insya Allah akan dibangun dalam beberapa tahun ke depan. Saya sering katakan ini. Cita-cita pondok ini, cita-cita leluhur dari pondok ini, cita-cita penerus dari pondok ini, itu tidak sesempit apa yang kamu lihat dari gedung-gedung yang ada. Begitupun dengan lembaga lainnya. Lembaga lainnya punya tanah luas luar biasa. Punya sebuah gedung yang sangat luar biasa. Mana cita-cita pendirinya antara satu dengan yang lain. Maka Bapak dan Ibuku, ini adalah yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren ini. Dan juga dari sejarah berdirinya pondok ini, yaitu berawal dari beliau almarhum Ustaz Muhammad Rizal Lubis dan juga Haja. Yang lima-limanya ini adalah sekolah di pondok pesantren di daerah Banten. Setelah lama menyekolahkan anaknya di pondok, 6 tahun. Tidak ada yang tidak tuntas pendidikannya 6 tahun di pondok pesantren. Kemudian seorang ayah, naluri seorang ayah yang beliau juga adalah seorang, beliau melihat ada kekurangan pada cara beribadah. Maka beliau terdetik hatinya dalam hati, andaikan saya punya pesantren, saya akan jadikan pesantren saya gerakannya. Pun naluri seorang ibu memiliki naluri yang sama. Andaikan nanti saya punya pesantren, insya Allah saya akan, kebetulan Ibunda Haja Susiolawati adalah orang yang ahli gizi, 8 tahun kerja di rumah sakit bidang gizi. Dengan dua niat gayung yang bersambut, sehingga akhirnya Allah izinkan untuk memiliki sebuah pesantren pada tahun 2017. Dan alhamdulillah kita Umi Haja Susiolawati itu sangat memperhatikan makanan santri 4 sehat 5 sempurna. Sehingga tidak jarang Bapak dan Ibuku, ketika ada guru baru yang mengatakan, oh ternyata Ustadz, makanan santri di pondok ini lebih bagus daripada makanan kami dulu waktu kami menjadi santri. Oh ternyata di pondok ini lebih bagus dari apa yang ada di
di pesantren lain. Kenapa? Karena memang beliau paham betul cara untuk membangun sebuah gizi, dan itu yang dilaksanakan beliau untuk menjaga kualitas makanan santri. Dan alhamdulillah selama Covid ini, alhamdulillah dengan izin Allah, insya Allah semua kita aman, dan alhamdulillah tidak ada santri satupun yang terdeteksi terkena Covid. Alhamdulillah. Nah, berkat dengan cita-cita baik ini, tulus inilah kita mendirikan pondok pesantren. Baik, berikutnya. Baik, ini adalah biodata lembaga. Yang pertama, nama lembaga ini adalah Pesantren Samanijas. Pendirinya adalah almarhum Dr. Andes Ki Haji Mukhtar Lubis dan Hajah Susilowati. Payung hukumnya berada di bawah naungan Yayasan Madinatul Hijaz. Izin operasionalnya 2. Pertama, ke Diknas Pendidikan Nasional Kabupaten Bogor atau di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Republik Indonesia, dan juga di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Tanggal berdirinya 17 Juli 2017. Pimpinannya Ustadz Rahmat Ridwan Lubis MA. Saya sendiri, alamatnya di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Visi dan misi pondok ini. Visi dari pondok ini yaitu adalah kaderisasi umat Qur'ani, cendekia, dan mandiri di usia dini. Nah, ini adalah visinya. Sedikit saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu. Visi ini itu sejalan dengan visi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan sahabatnya pada usia belasan tahun sudah menjadi orang-orang hebat, sudah menjadi orang-orang Qur'ani, menjadi orang-orang cendekia, mandiri, bahkan menjadi orang besar pada usia dini. Itu cita-cita dan visi dari pondok ini. Maka ibu saya, Umi Susilowati, beliau mengatakan, Umi ini sudah selesai mengurus anak 5. Alhamdulillah semuanya baik, semuanya sukses. Tinggal Umi berikutnya. Minimal, kata beliau, Umi ingin agar anak-anak santri kita itu kualitasnya sama dengan anak-anak Umi. Itu ternyata adalah sebuah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah ahli ilmu. Beliau adalah sahabat Nabi. Beliau diperintahkan oleh khalifah ketika itu untuk pergi ke Irak. Pergi beliau ke Irak, kemudian setelah lama tinggal di sana, pulang ke Madinah. Ditanya Ibnu Mas'ud, kenapa kamu pulang? Kemudian beliau mengatakan, wahai khalifah, saya telah meninggalkan generasi sebagaimana kualitasnya sama dengan kualitas saya. Bayangkan, Abdullah bin Mas'ud bisa meninggalkan generasi yang Abdullah bin Mas'ud di kota Irak. Itulah yang diharapkan oleh Ummi Hajah Susilowati. Beliau ingin minimal kualitas santri di Al-Hijaz ini sama dengan kualitas anak-anaknya yang 5 itu. Bahkan lebih dari itu, melampaui batas, melebihi dari anak-anak yang 5 itu. Kaderisasi umat Qur'ani cendekia mandiri di usia dini Bapak dan Ibu. Ini adalah cita-cita sesuai dengan visi Rasul SAW. Kita kenal dengan belajar sejarah, Rasul SAW pernah mengangkat anak namanya atau mengadopsi anak nama Zaid bin Harithah. Lantas akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh mengangkat anak dalam Islam. Akhirnya Zaid bin Harithah ini istrinya diceraikan oleh Zaid. Dan akhirnya istri dari Zaid ini dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Namanya Zainab. Zaid bin Harithah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin perang. Kemudian Zaid ini memiliki anak namanya Usamah. Usamah pada umur 18 tahun beliau ditunjuk oleh Rasulullah SAW
Saya ulangi Pak. Ibu, usia 18 tahun, Usama ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk perang ke negara Italia. Melawan Romawi Timur. Dan para sahabat senior ketika itu ragu dengan kualitas Usama. Mengapa Rasulullah SAW menunjuk Usama? Mengapa tidak menunjuk Abu Bakar? Mengapa tidak menunjuk Umar? Mengapa tidak menunjuk Utsman? Mengapa tidak menunjuk Ali? Mengapa tidak menunjuk Bilal bin Rabah? Tapi kenapa Usama yang ditunjuk? Ternyata akhirnya dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, Usama pun di usia yang sangat muda itu, 18 tahun. Kalau usia kita itu 18 tahun, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kepada pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, usia 18 tahun, itu bisa apa dan apa karyanya? Bisa apa dan apa karyanya? Sedangkan Usama pada umur 18 tahun, dia berhasil menjadi jenderal termuda di atas muka bumi ini yang berhasil menaklukkan Romawi Timur, Italia sana. Itu adalah visi Rasulullah SAW. Dan itu sejalan dengan visi dari pondok ini. Kita ingin agar anak-anak kita ini, Bu, umurnya muda, tapi kualitasnya tinggi dan bisa dipertaruhkan kualitasnya itu. Baik anak SMP-nya maupun anak SMA-nya. Jadi bukan hanya sekedar lulus, kemudian tiba-tiba di luar pun bingung, nggak punya karya, bingung mau kemana. Itu tidak yang kita inginkan, tidak seperti itu. Maka visinya adalah kaderisasi umat Qur'ani, cendekia dan mandiri pada usia ini. Nah, nanti saya akan coba keluarkan data anak-anak muda zaman Rasul. Banyak anak-anak muda hebat di zaman Rasul. Nah, itu nanti ada pembahasannya khusus agar kita ini sebagai orang tua, oh ternyata saya ini sudah umur 40, saya ini udah umur 50, saya ini udah umur 30 sekian. Saya belum punya apa-apa, belum punya karya apa-apa. Jauh dengan pemuda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu agar kita sadar bahwa kita betul-betul mendidik anak-anak kita dengan baik. Nah, adapun misinya menyelenggarakan pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah, mencetak penghafal Quran, berbekal ilmu syar'i dan sains, menanamkan jiwa kemandirian dan kepemimpinan Islam. Panca jiwa pesantren ada 5, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ketauladanan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian moto pesantren ada 4, akhlakul karimah, berpikir cerdas, menunaikan syariat, bermanfaat bagi umat. Inilah yang kita selalu doktrin dan kita selalu sampaikan kepada santri untuk ikhlas, sederhana, mandiri, tauladan, ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Nah, cuman nanti ada beberapa orang tua yang tidak bisa memberikan kesederhanaan kepada santri. Dan itu menjadi permasalahan dalam pendidikan Islam. Akan menjadi masalah. Seorang yang masih dalam dunia pendidikan tidak diajarkan kesederhanaan, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nanti akan saya bahas pada pertemuan khusus bahwa ternyata kesederhanaan itu menjadi landasan Nabi SAW mencetak para sahabatnya menjadi para sahabat yang sangat super dan luar biasa. Baik, berikutnya. Kurikulum pembelajaran pertama merujuk dan berkiblat kepada pendidikan Dinas Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian ada tahfidzul Quran, memfokuskan santri pada 3T, yaitu pertama adalah tahsin, memperbaiki tilawah Qurannya, tahfidz, hafalannya, kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya mengarah kepada bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian pendalaman ilmu syar'i dan akhlakul karimah melalui kitab klasik, kitab ulama pada zaman dahulu dan juga kitab ulama zaman saat ini. Adapun ekstrakurikuler yang berada di pondok ini ada pramuka, bela diri, senam, futsal, nasyid, pidato, kerajinan tangan, tata boga dan lain-lain. Ini adalah kurikulum pembelajaran. Adapun pencapaian santri selama kurang lebih 4 tahun dan 5 tahun, ada beberapa pencapaian santri, yaitu diantaranya adalah juara 1 lomba tilawah tingkat desa, lomba tilawah Quran tingkat kecamatan, lomba orasi tingkat SMP di Jakarta, juara 1 lomba pidato bahasa Arab Putri Jabodetabek, juara 1 lomba tilawah Quran Jabodetabek, juara 1 lomba nasyid Putri Jabodetabek, juara 2 lomba pidato bahasa Arab Jabodetabek, juara 2 lomba nasyid Putra Jabodetabek. 2021 juara 3 lomba storytelling tingkat nasional secara online. Kemudian juara 3 lomba tahfidz tingkat nasional juga secara online.
Ini adalah beberapa foto yang pernah kita dapatkan. Alhamdulillah. Nah, baik, ini adalah beberapa kegiatan seminar dan training pesantren Samaritis. Bapak dan Ibuku, saya ingin memberikan sebuah hal yang mungkin juga belum pernah didengar oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pondok ini selama kurang lebih 4 tahun, jalan 5 tahun. Jika dilihat dari segi umur, itu sangat kecil umurnya. Lihatlah, sangat kecil umurnya. 4 tahun. Sebuah pondok 4 tahun bisa apa? Kan begitu. Kemudian pondok di luar sana yang 4 tahun itu pencapaiannya sudah sampai mana? Dan alhamdulillah berkat dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala bahwa pondok ini bukan hanya fokus kepada pendidikan santri tapi juga membantu banyak dai, membantu banyak dosen untuk bisa belajar di pondok. Kita ambil contoh. Di tahun pertama berdirinya pondok pesantren ini tahun 2017. Hijaz diminta oleh Nahdlatul Ulama. Kita tahu ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk mengadakan sebuah kegiatan pembelajaran bahasa Arab bagi calon mahasiswa tahun 2017, dan itu kita laksanakan selama 1 bulan di tahun pertama. Dan tutornya diadakan dari ada Syekh Dr. Darwish, Syekh Dr. Sa'di, Syekh Dr. Mar'i. Itu sudah terlaksana tahun 2017. Kemudian 2000 kita mengundang lagi seorang syekh dari Mesir yang bernama Syekh Dr. Ahmad Muhammad At-Tuhi. Dari diadakannya seminar Tadabbur Al-Quran ini pada tahun 2018 dan 2019 ialah meningkatkan kualitas para dai, dosen, mahasiswa dan santri dalam ilmu. Apa wahai Bapak Ibuku? Saya ingin menggarisbawahi bahwa pesantren ini untuk bidang pendidikan, untuk bidang kaderisasi itu tidak main-main. Itu poin yang ingin saya garis bawahi. Mungkin kalau dilihat secara kasat mata, baiklah pondok ini masih jauh dengan pondok lain, baiklah silahkanlah. Tapi insya Allah di pondok ini untuk bidang kaderisasi, fokus pengembangan SDM itu kita tidak Alhamdulillah, link yang kita punya itu bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Nah, ini yang mungkin wali santri baru ataupun lama juga tidak. Gitu. Nah, sehingga saya ingin memberikan penjelasan bahwa kita sama-sama Bapak dan Ibuku, kalau memang Bapak dan Ibuku sudah punya niatan anaknya di pondok pesantren Samah Hijaz ini, seriuslah jadi orang tua. Jangan main-main. Sebagaimana kami di pondok ini tidak main-main. Kami seluruh dewan guru, saya sangat ketat dengan dewan guru. Saya sangat ketat dengan staf yang ada di sini. Saya sangat ketat dengan santri. Jangan kita main-main di pondok ini. Kalau mau Anda serius, kalau mau Anda benar-benar ingin menjadi seorang yang hebat, ikuti peraturan yang ada, dengarkan, jalani. Tapi kalau mulai Anda untuk bertingkah laku, untuk susah dinasehati, sulit untuk diarahkan, baiklah cari tempat lain. Nah, jadi saya minta kepada Bapak dan Ibuku yang saya hormati, kita kalau sudah anaknya di pondok ini itu sujud syukur dan tolong kita benar-benar jadi orang tua yang benar, baik bapaknya maupun ibunya, terutama bapaknya. Kenapa? Karena ini sudah apalagi wali santri lama yang sudah merasakan perubahan pada anaknya. Saya dengar tidak sedikit perubahan yang sangat luar biasa pada anaknya, itu yang kami syukuri. Kami sebagai pendidik merasa bersyukur dan itu adalah sebuah kesuksesan. Dan orang tua juga merasakan
kebahagiaan yang luar biasa. Tinggal serius, benar-benar jadi orang tua. Agar anak itu betul-betul jadi. Kalaupun kita punya anak di rumah 3, 4, 5, minimal 1 jadi. Kan begitu. Baik, berikutnya kita juga ada seminar sanadisasi ilmu hadis dan ilmu tajwid tahun 2019, yaitu tujuannya adalah meningkatkan kualitas para dai, dosen, dan mahasiswa dalam ilmu hadis dan ilmu tajwid. Itu juga kita datangkan. Ada 3 syekh dari 2 dari Mesir, 1 dari Sudan yang kita datangkan. Dan ini waktu itu tahun 2019 yang hadir adalah para dosen, para dai, para ustadz, para mahasiswa ketika itu. Kemudian yang terakhir ini adalah training parenting wali santri dan jamaah umum tahun 2020 ini kita mulai sampai dengan saat ini, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pendidikan keluarga dan anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah beban moral dari pondok ini kepada wali santri. Maka nanti insya Allah wali santri akan ada pertemuan dengan pimpinan pesantren, dengan saya. Akan ada pertemuan dengan pendiri pesantren, Umi Susolawati, agar kita ini bisa saling berkomunikasi tentang pendidikan anak. Karena ibu dan bapak ini punya pengalaman yang tidak sedikit, punya ilmu yang tidak sedikit, kita sharing-sharing. Kita saling sharing. Kita bantu anak-anak kita ini untuk menjadi anak yang baik, benar, sukses, baik, bagus, soleh, solehah, dan betul-betul menjadi anak yang bermanfaat. Jadi karena apa? Karena bapak dan ibuku, pondok itu banyak sekarang. Bapak ibuku, pondok itu banyak. Di sekeliling kita saja ini, di sekeliling kita ini ada 5 pondok di sekeliling kita. Itu radiusnya cuma 1-2 kilo. Ya 1-2 kilo dari pondok ini itu ada beberapa pondok yang lain. Banyak. Artinya apa? Pondok itu tinggal pilih. Nah, tinggal dari masing-masing pondok buktikan dengan kualitas anak didiknya. Begitu aja. Nah, oleh karena itu di antara untuk meningkatkan kualitas anak didik bukan hanya dari pondok. Karena pondok itu bukan yang bertanggung jawab di akhirat kelak atas anak bapak ibu. Yang bertanggung jawab atas anak bapak ibu adalah bapak ibu sendiri. Tapi pondok hanya menjadi sarana yang membantu. Nah, inilah yang ingin saya jelaskan. Kalau sudah meletakkan anak di pondok, fokuslah dan benar-benarlah menjadi orang tua yang baik. Adalah bentuk beasiswa yatim ini, yaitu termasuk biaya masuk mereka, biaya lemari dan kasur mereka, biaya bulanan, dan juga biaya buku mereka ditanggung oleh Yayasan Madinatul Hijaz. Kemudian yang kedua ada beasiswa duafa, yaitu beasiswa 50%, yaitu biaya masuk, biaya lemari dan kasur, biaya bulanan, dan biaya buku 50%. Dari yatim dan duafa ini, ada yang ketiga Bapak dan Ibu. Apa itu? Anak asuh. Apa itu anak asuh? Anak asuh adalah seseorang santri yang dengan status duafa kemudian memiliki nilai yang bagus, akhlak yang baik, pencapaian yang bagus, maka kita angkat dia menjadi anak asuh Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz yang seluruh biayanya pun sama dengan anak yatim, biaya bulanannya pun di-cover oleh yayasan, biaya bukunya pun di-cover oleh yayasan. Nah, jadi Bapak dan Ibuku, Yayasan Madinatul Hijaz itu memberikan beasiswa ke 3 status santri. Ada yatim, duafa, anak asuh. Nah, itu kita data dari bagian keuangan. Ada nanti akan ada datanya berapa anak asuh, berapa yatim, dan berapa duafa yang kita berikan beasiswa. Jadi bagi Bapak dan Ibuku yang merasa masih dalam status duafa, kemudian anak ini mau dinaikkan menjadi anak asuh, silahkan saja. Caranya bagaimana Ustadz? Tunjukkan kualitas diri yang baik, akhlak yang baik. Insya Allah kita dari yayasan, kita dari pesantren akan melihat kalau memang anak ini pantas untuk dijadikan anak asuh, kita akan angkat menjadi anak asuh. Tapi kalau memang tidak pantas, ya kita tidak naikkan menjadi anak asuh. Baik, ini adalah datanya, data santri yatim, anak asuh dan duafa pesantren Al-Hijaz
yaitu santri yatim kita di tahun ini ada sekitar 23 anak. Santri anak asuh kita ada sekitar 17 anak. Total adalah 40 santri. Jadi beasiswa bulanan mereka itu sebesar Rp850.000. Yatim dan anak asuh total 40, maka total biaya bulanan ada 34 juta. Jadi keperluan pondok untuk mengcover santri yatim dan anak asuh ini itu sebanyak 34 juta rupiah per bulan. Kalau diambil dalam per tahun, maka pondok ini memerlukan dana 408 juta rupiah. Itu untuk santri yatim anak asuh. Kemudian untuk santri duafa kita ada sekitar 35 santri. Beasiswa bulanannya 50%, yaitu 425. Maka 425 kali 35 santri, total biaya bulanan mereka adalah 14.875. Atau total tahunan untuk santri duafa sekitar 178.500.000. Total biaya bulanan antara santri yatim, anak asuh, dan juga duafa, biaya bulanan yang diperlukan adalah 48.875.000. 48.875.000 untuk bulanannya, dan untuk tahunannya sekitar 586.500.000 rupiah. Ini adalah biaya yang tidak sedikit, makanya saya khususnya kepada santri baru, kepada wali santri baru, kemarin waktu Bapak Ibu hadir ke pondok ini, Bapak Ibu dibekali sebuah celengan tabungan. Itu saya membuka bagi Bapak Ibu yang mau mendermakan hartanya, dan memang situ sudah tertulis kiat-kiatnya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah aktif dan ada juga yang memang belum, tapi kami tetap membuka jalur itu karena ini adalah bagian dalam rangka membantu santri-santri kita, anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Baik, rencana pembiayaan santri yatim duafa pesantren Sama Anjas. Pertama ada infak bulanan santri mampu. Jadi kita mengadopsi sistem subsidi silang. Jadi anak-anak duafa 50%, anak-anak yatim di cover 100%, kemudian anak-anak mampu bayar full. Nah, bayar full itu subsidi silang, saling membantu dan menopang. Tapi bukan hanya itu. Bagi Bapak dan Ibuku yang memiliki kemampuan harta, boleh dan kami sangat berharap untuk bisa membantu program pondok ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada wali santri baru. Saya tidak menyebut namanya, apakah beliau ada di sini atau tidak, tapi saya tidak tahu. Tapi saya sangat berterima kasih karena di antara wali santri ada yang peduli dengan pondok ini, sehingga mereka membantu dengan bidang masing-masing. Di antaranya ada yang memberikan uang cash kepada kami, alhamdulillah, mudah-mudahan itu istiqomah. Kemudian ada yang kedua, dia memberikan servis. Subhanallah, Bapak ini tukang cukur. Beliau mengatakan kepada kami, Ustadz, saya ingin bersedekah untuk santri. Oh, baik Pak, terima kasih. Bidang apa Pak? Saya tukang cukur, saya akan bawa para tukang cukur saya ke sini dan saya akan memberikan cukur gratis untuk santri. Subhanallah. Itu adalah orang ini, insya Allah diberkahi Allah hidupnya dunia akhirat. Karena masuk dalam surat Al-Ma'un tadi, orang-orang yang tidak berdusta atas nama agama dan dia mampu untuk memberikan walaupun itu bentuknya adalah servis. Maka bagi Bapak Ibuku yang belum memberikan kontribusi bagi jalan dakwah ini, jalan sosial ini, jalan anak yatim dan duafa ini, ambil bagian cepat dan segera. Apapun caranya, baik dengan tabungan akhirat per bulan. Ustaz, saya belum ada tabungan akhirat, boleh nanti kita kirimkan. Atau baik yang kedua, baik bersifat pakaian, makanan. Kemarin ada wali santri yang memberikan, Ustaz ini saya ada memberikan kacang hijau, memberikan ayam beberapa potong. Nah, itu alhamdulillah untuk para santri. Kita sangat senang, kita sangat berbahagia, dan saya mengajak kepada kita yang memiliki kemampuan untuk bisa membantu anak-anak kita. Pada bidangnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Jadi ada beberapa perencanaan. Yang pertama adalah dari SPP,
infak para bapak ibu santri mampu. Kemudian yang kedua adalah dari tabungan akhirat. Tabungan akhirat ini insya Allah nanti akan diberikan kepada seluruh wali santri, baik mampu, yatim ataupun tidak mampu. Semuanya akan diberikan karena sedekah itu bukan menunggu kaya. Yang menunggu kaya itu adalah zakat. Zakat kita mampu baru zakat. Kalau sedekah bukan nunggu mampu baru sedekah. Maka itulah yang kami ajarkan kepada seluruh santri bahwa setiap pagi berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW ada 2 malaikat yang turun ke atas muka bumi ini. Yang satu berdoa, ya, dan 2 malaikat ini mencari orang yang sedekah. Pertama, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang memberi sedekah pada pagi ini ya Allah, pada subuh ini ya Allah, yaitu keberkahan pelipat gandaan harta. Kemudian yang satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah jadikanlah orang yang menahan hartanya pada pagi ini ya Allah sebuah kehancuran pada harta. Maka berdasarkan dengan hadis ini saya menganjurkan santri untuk meletakkan sebuah harta di subuh hari walaupun 1 rupiah, istilahnya begitu. Walaupun 1 rupiah, taruh. Kenapa? Untuk mengambil berkah dari hadis Nabi SAW. Dan itulah yang diturunkan dari almarhum kepada anak-anaknya, dan dari anaknya kepada dewan guru, dari dewan guru kepada seluruh santri. Maka kita, oleh karena itu Bapak dan Ibuku, kita semua harus punya tabungan akhirat masing-masing di rumah. Nanti yang belum punya, insya Allah kita akan bisa nanti menghubungi Ustaz wali kelas masing-masing, nanti akan dikirimkan. Itu ada 2 cara itu, dan terakhir adalah dengan bisnis pondok. Bisnis pondok ini kita ingin memfokuskan kepada peternakan dan perkebunan, yaitu ayam, itik dan lele. Ini saya memohon kepada Bapak dan Ibuku yang punya kemampuan dan punya pengalaman di bidang peternakan ayam, itik, lele ataupun perkebunan sayur dan buah, boleh untuk menyampaikan kepada kami, Ustadz, saya ingin bantu pondok ini Ustadz di bidang peternakan lele atau di bidang peternakan ayam. Kita insya Allah di tahun ini akan membuka nanti program wakaf ayam. Siapapun yang ingin mau wakaf ayam, wakaf itik silahkan. Tapi itu nanti insya Allah kita akan coba buka itu. Tapi intinya adalah bahwa saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, kita, termasuk saya, seluruh guru yang hadir pada majelis hari ini, semuanya kita masuklah dalam kategori orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan harta kita, kemampuan kita masing-masing untuk membantu pendidikan anak-anak kita. Kalau Bapak dan Ibuku mencari, Ustadz saya mau mencari tempat dana donasi, Ustadz boleh nggak saya mengakomodir, mengajak para tetangga, para saudara, para tempat kerja saya, boleh, dan itu sudah terlaksana. Ada wali santri atas nama Imam Abdul Hadi kalau tidak salah itu, beliau wali santrinya mengajak dari tim kantornya untuk sedekah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Baik, kita masuk ke dalam konsep pendidikan. Itu sudah tadi kita bicarakan tentang beasiswa yatim dan duafa di pondok ini. Konsep pendidikan di pesantren Samalijas, pesantren adalah pola kehidupan tersistem selama 24 jam yang menjunjung tinggi hukum Allah dan Rasulnya untuk mencetak generasi Qur'ani, cendekia, mandiri, dan berjiwa pemimpin pada usia dini. Jadi pesantren itu Bapak Ibuku, itu pendidikan 24 jam tersistem. Jelas. Jadi kalau ada pesantren yang tidak punya sistem, itu bukan pesantren namanya. Bayangkan 24 jam anak itu dibuat sistemnya sedemikian rupa agar anak itu muncul jiwa Qur'aninya, dia punya cendekianya, dia punya kemandiriannya, dia juga berjiwa pemimpin. Nah, untuk menopang ini ada 2 pendidikan. Pertama pendidikan formal, kedua pendidikan non formal. Pendidikan formal pertama ada kegiatan belajar mengajar di kelas, itu biasa sebagaimana sekolah pada umumnya. Kemudian yang kedua ada halaqah tahfidul Quran, yaitu halaqah Quran, baca Quran, hafal Quran.
Kemudian yang ketiga ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler seperti tadi peningkatan skill. Skill di luar kelas. Main bola, futsal, tata boga, kerajinan tangan, dan seterusnya. Ada yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Non-formal ini yang pertama ada majelis ilmu dengan pimpinan pesantren. Ini dengan saya setiap hari Selasa. Selasa setelah Isya. Kemudian ada yang kedua, majelis tarbawi, majelis pendidikan dengan wali kelas. Jadi semua santri setiap hari Kamis malam Jumat, santri anak-anak Bapak Ibu itu ada khusus waktunya duduk bersama wali kelas, menceritakan, curhat, kemudian mendidik, di situ membangun jiwa-jiwa anak-anak muda kemandirian pada wali kelas. Oleh wali kelas. Kemudian yang ketiga adalah majelis kepondokan. Majelis kepondokan ini dilakukan 1-2 pekan sekali. Maaf, 1 pekan sekali juga sama. Hari Senin sebelum maghrib. Majelis kepondokan itu agar anak-anak itu dengan sistem pondok ini berjalan dengan baik. Disiplinnya jalan, mandiri, tidak cengeng, tidak lemah, berjiwa pemimpin. Kemudian tadi moto pondoknya keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, tauladan, itu semua bisa ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi 1 pekan saja Bapak dan Ibuku, 1 pekan. Anak Bapak dan Ibuku itu 3 kali ada majelis dengan orang yang berbeda. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Bapak dan Ibuku, tadi saya sampaikan bahwa pondok ini itu berdiri bukan untuk main-main dan tidak pernah bermain-main. Kita fokus untuk membina, melayani, mendidik para santri seluruhnya tanpa pandang bulu, tanpa pandang status sosial, tanpa adanya ketidakadilan. Itu bayangkan 3 kali anak ibu dibawa ke sebuah majelis. Ada majelis ilmu, majelis pendidikan, ada majelis kepondokan. Nah, tinggal pertanyaannya, Bapak Ibu dalam 1 minggu ikut berapa majelis? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau sudah anaknya 3 kali majelis dalam sepekan, maka ibunya minimal 3 majelis yang sama. Ikutin pengajian-pengajian baik di dalam YouTube ataupun di dalam online seperti ini ataupun tempat-tempat lainnya. Kemudian yang kedua, ada pendidikan non-formal itu berupa khitobah. Khitobah itu belajar pidato. Kemudian ada imamah. Imamah itu belajar menjadi imam, memimpin imam, sholat, memimpin zikir dan seterusnya. Kemudian ada kepengurusan. Kepengurusan ini khusus untuk santri-santri anak kelas 2 SMA. Atau kalau bahasa luarnya adalah BEM. Kalau di mahasiswa itu ada istilahnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepengurusan ini fungsinya adalah untuk menjalankan semua disiplin santri 24 jam. Jadi ada pengurus, seluruh anggota kelas 1 sampai kelas 4 itu semua wajib taat dan memenuhi peraturan disiplin pondok. Siapa yang ngurus? Ada pengurus. Ada yang menghitungi, ada yang menghukum, ada yang memeriksa kamarnya, ada yang memeriksa soft salatnya, ada yang nanti pengurus bagian dapur, ada yang pengurus bagian bahasa, pengurus bagian pengajaran, pengurus bagian sarana prasarana, pengurus bagian keamanan, pengurus bagian kebersihan, pengurus itu semua santri kelas 5. Jadi disinilah jiwa-jiwa kepemimpinan santri pada usia muda itu dibentuk. Kapan? Ketika mereka masuk dalam santri kelas 2 SMA atau santri kelas 5. Bagi santri yang berhenti di tengah jalan, dia tidak akan merasakan kepengurusan dan tidak akan nampak jiwa kemandiriannya serta jiwa pemimpinnya. Kenapa? Karena jiwa kepemimpinan santri itu baru akan dibentuk pada usia 16-17 tahun atau kelas 2 SMA. Dan kelas 2 SMA untuk wali santri yang anaknya ada di kelas 2 SMA, ada biaya yang harus segera dituntaskan, uang kegiatan itu, karena nanti mereka akan dibekali dengan jas. Dan itu kamarnya kita spesialkan, kita akan arahkan, kita akan bimbing bagaimana Anda menjadi seorang pengurus, bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin di hadapan anggota-anggota Anda, bagaimana Anda menjadi seorang yang berjiwa pemimpin untuk bisa mengatur sebuah sistem yang dibangun di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah disiplin harian dan hukuman. Itu juga bagian dari pendidikan non formal yang ada di pondok ini. Jadi disiplin, semua disiplin itu adalah bagian dari pendidikan non formal dan hukuman. Hukuman termasuk hukum.
Nanti saya akan bicara sedikit tentang hukuman. Baik. Kita masuk ke dalam kurikulum yang ada di kelas. Pendidikan di pondok ini ada pendidikan di dalam kelas, ada pendidikan di luar kelas. Pendidikan di dalam kelas itu adalah untuk SMP pendidikannya terbagi menjadi 3. Ada pendidikan agama, ya hadis, ya fikih, kemudian lain-lainnya. Ada pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga pendidikan umum, matematika, kemudian IPA yang di UN-kan, dan lain-lain. Adapun untuk anak-anak Bapak Ibu yang sudah masuk jenjang SMA, maka fokus pembelajaran mereka adalah kepada materi agama, yaitu seperti ya hadis, fikih, kemudian tadabbur Quran dan semisalnya. Kemudian bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, listening, qiraah, English skill, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi IT, komputer. Mereka khusus ini kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA sudah dibekali dengan komputer. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan. Itu ada di dalam kelas, ada di luar kelas juga. Di luar kelas praktek, di dalam kelas kebetulan saya yang mengajar tentang kepemimpinan Islam dengan buku Al-Qiyadah Al-Islamiyah, buku kepemimpinan Islam. Itu adalah kurikulum di dalam kelas untuk yang SMA. Jadi di SMA itu tidak ada mapel umum Bapak dan Ibu. Anak SMA tidak ada mapel umum, tidak ada matematika, tidak ada IPA, tidak ada. Mereka semua fokus kepada pelajaran agama, bahasa, teknologi, dan juga kepemimpinan Islam. Kemudian untuk kurikulum yang ada di luar kelas, mereka selain tadi disiplin yang telah dibangun dalam jiwa santri, ada tahajud setelah sholat Isya. Tahajud Bapak dan Ibuku, tolong mulai malam ini Bapak Ibu tahajud. Karena anak Bapak Ibu insya Allah tiap hari tahajud. Tahajud itu kapan waktunya Ustadz? Tahajud waktunya adalah setelah Isya sampai sebelum subuh. Itu waktu tahajud. Jadi setelah sholat Isya, 2 rakaat ba'diyah, setelah sholat ba'diyah, sholat tahajud, itu sudah masuk dalam waktu tahajud. Boleh di situ. Itu santri saya wajibkan untuk sholat tahajud 2 rakaat setelah sholat ba'diyah Isya. Kemudian mereka juga dianjurkan untuk sedekah. Nah, ini saya minta kepada kepala tarbiyah ada di sini, Ustaz Syukron Nasrullah, tolong untuk diingatkan kembali masalah sedekah ini kepada santri. Kemudian ada juga air kesehatan. Air kesehatan ini apa? Air kesehatan ini adalah sebuah tradisi yang diwariskan dari keluarga, dari ayah kami almarhum rahimahullah Ustaz Muhammad Rizal Lubis kepada anak-anaknya, dan dari anak-anaknya diturunkan kepada santri-santrinya. Apa itu air kesehatan? Bagaimana caranya? Mungkin wali santri yang lama tahu, tapi wali santri yang baru mungkin belum tahu. Jadi air kesehatan ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, di mana suatu hari sahabat Nabi berjalan dalam perjalanan. Tiba-tiba di stop oleh segerombolan orang. Kemudian ditanya, apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan? Ada salah satu sahabat Nabi yang mengangkat tangan. Saya insya Allah bisa membantu menyembuhkan. Ditanya, kenapa? Di antara kami, kata penduduk tadi, penduduk setempat, ada yang sedang sakit raja kami. Kami sudah jalan ke berbagai tabib dulu namanya tabib, dokter. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Baiklah, kata sahabat Nabi, saya akan coba menyembuhkan. Akhirnya diambillah sebuah air, dibacakan Al-Fatihah. Dengan keimanan, kekhusyuan, dan doa dari sahabat Nabi ini, air itu diminumkan kepada raja tadi. Ketika diminumkan kepada sang raja, alhamdulillah sang raja tadi sembuh. Dan akhirnya sahabat Nabi tadi diberikan sebuah kambing. Akhirnya kambing ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, diceritakanlah tadi saya begini, sedang perjalanan, saya ikut membantu dalam menyembuhkan seorang raja, saya dikasih sebuah kambing. Bagaimana hukumnya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, marilah sama-sama kita potong, kita sembelih kambing tersebut dan kita makan. Artinya halal. Berdasarkan itu, bahwa anak Bapak Ibu di pondok ini, dan ini juga menjadi peringatan bagi guru yang bertanggung jawab tentang air kesehatan ini, setiap hari dianjurkan ketika membaca Quran, waktu duha, jam 7 sampai jam 8, itu dianjurkan membawa sebuah nah, seperti ini. Ini contoh kecil aja ya. Apa namanya ini? Aqua botol mereka dianjurkan untuk membawa ini. Kemudian ketika mereka baca Quran, ya mereka membaca di
di air tersebut, dan dengan harapan bahwa air tersebut memberikan kebaikan, sebuah energi positif bagi anak yang meminumnya. Itulah yang kami sebut dengan air kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada kebersamaan dalam semua kegiatan pondok, makan bersama, kemudian bermain bersama, kemudian berjamaah bersama, satu atap bersama, itu adalah bagian dari kurikulum di luar kelas. Dan terakhir adalah disiplin. Semua disiplin itu adalah bagian dari kurikulum. Jadi saya ingin mengatakan bahwa anak Bapak Ibu yang menyapu di kamarnya, menyapu masjidnya, menyapu jalanan, mengelap, mengepel, dan seluruhnya, itu adalah bagian dari kurikulum. Kalau ada wali santri, pernah ada wali santri, tapi bukan di pondok ini, di pondok lain. Ada wali santri, dia orang cukup kaya, punya anak dimasukkan ke pondok. Ketika dimasukkan ke pondok, wali santrinya bilang, "Nak, kamu di rumah enggak pernah nyapu, di sini kamu ngambilin sampah. Jangan ngambilin sampah." Terdengarlah kalimat ini kepada kiainya. Kata kiai, "Ketahuilah wahai bapak bahwa anakmu yang menyapu di pondok itu bagian dari kurikulum pondok pesantren. Dan tidak akan ada kurikulum itu di luar pondok pesantren. Hanya ada di pondok pesantren. Dan orang tua tidak akan bisa menjadikan itu kurikulum di rumahnya." Itulah yang menjadikan bahwa disinya, ya, apapun disiplinnya, itu adalah merupakan kurikulum yang tidak tertulis yang wajib dilakukan oleh seorang santri. Maka saya sangat berbahagia ketika mendengar, "Ustadz, saya tahu betul anak saya sebelum masuk pondok Ustadz. Tapi alhamdulillah setelah masuk pondok Ustadz, kami makan bersama anak-anak kami. Setelah kami selesai makan, tiba-tiba dia ngambil piring saya. Di sini mama, biar saya yang cuci." Itu adalah kurikulum. Dan itu adalah sebuah keberhasilan. Dan itu adalah hal yang memang diharapkan oleh orang tua. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibuku, kita sama-sama mendorong untuk membangun disiplin di pondok ini, taati semuanya karena itu tidak lain dan tidak bukan untuk bab pendidikan. Maka saya tuliskan di bawah, semua yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasa di pondok pesantren ini, itu adalah pendidikan. Insya Allah semuanya adalah pendidikan. Tidak ada yang tidak pendidikan. Baik. Berikutnya, yang merusak bagi santri di pondok pesantren Sama Legacy. Ada beberapa hal yang merusak pendidikan santri di pesantren ini, dan ini saya sarikan berdasarkan dengan pengalaman. Karena saya juga dulu sebagai seorang santri, jadi saya tahu betul apa kekurangan-kekurangan dari pondok pesantren. Di antaranya, yang menyebabkan santri tidak betah, yang menyebabkan santri tidak betah, yang menyebabkan santri menjadi gagal dalam pondoknya, yang menyebabkan santri itu menjadi orang yang brutal di kemudian hari, atau orang yang menjadikan dirinya itu menjadi merasa paling benar, merasa paling hebat, merendahkan yang lain, itu ada beberapa faktor di antaranya. Pertama, kesalahan pesantren, yaitu lingkungan yang mengekang. Lingkungan yang mengekang. Saya katakan, pondok yang mengekang santrinya itu salah. Makanya Bapak dan Ibuku, di pondok Hijaz ini, itu santri nggak pernah dikekang. Nggak ada itu santri di pondok ini dikekang. Santri, masjidnya saja di luar pondok, di luar gerbang pondok. Ada guru, ada wali santri mengatakan, "Ustadz, di Hijaz itu mudah ya kalau untuk kabur." Saya katakan, kalau mau kabur, kaburlah pulang sekalian ke rumah, gak usah balik lagi. Jadi kalau ada santri yang pengen kabur, itu sangat mudah. Karena memang kita tidak mengekang secara disiplin. Yang maksud mengekang itu apa, Ustaz? Mengekang itu adalah bahwa disiplinnya terlalu keras, dan kesadaran yang dilakukan oleh sebuah pondok itu bukan kesadaran karena pemahaman, karena ilmu, tapi kesadaran karena sebuah peraturan. Itu yang salah.
dari pondok pesantren. Itu namanya mengekang. Contoh, saya ambil contoh saja. Bapak dan Ibuku, santri di pondok ini itu yang disampaikan oleh saya. Itu kalau ada yang merokok, itu kepala-kepalanya langsung turun. Yang saya sampaikan kepada santri adalah, nak, rokok itu haram. Jadi saya masukkan dulu dalil tentang Quran. Saya masukkan tentang haramnya rokok dalam Quran. Bahwa ini adalah melanggar hukum Allah. Nak, kamu berdosa, nak. Saya masukkan dulu itu bab tauhid dan bab agama. Baru saya masukkan bahwa ini juga melanggar peraturan pondok. Sedangkan Bapak dan Ibuku, di banyak pondok, di pondok kami dulu dia, di banyak pondok, itu ketika melanggar peraturan merokok, ya, ketika melanggar peraturan merokok, itu yang dikedepankan adalah rokok di pondok haram. Rokok di pondok nggak boleh, kalau ngerokok dibotak. Tapi tidak dimasukkan bab-bab akidah, bab-bab dalil, tidak dimasukkan. Itu namanya pengekangan. Atau ketika interogasi dalam pencurian, kamu mencuri ya, nak? Kamu tadi mengambil ini, enggak Ustaz, enggak, ditampar, di segala macam dilakukan dengan kekerasan. Itu adalah lingkungan yang mengekang. Nah, itu adalah sebuah kesalahan di pesantren. Nah, itu insya Allah tidak akan terjadi. Jadi kesalahan pesantren adalah lingkungan yang mengekang. Ketika kalau Bapak dan Ibuku melihat santri di dalam pondok baik luar biasa. Ketika di luar kurang baik. Itu bahkan 90 derajat berubah. Kenapa? Itu pasti pendidikan di dalam pondok itu mengekang. Sehingga ketika dia keluar seperti singa baru keluar dari penjara. Itu yang sangat berbahaya. Nah, kemudian yang kedua, kekerasan. Insya Allah di pondok ini tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Jadi kalau ada wali santri ataupun aduan dari santri, ibu saya dihukum dengan kekerasan, dengan dipukul apa segala macam, silahkan dilaporkan ke kami siapa yang melakukan kekerasan tersebut. Dan saya mohon kepada seluruh wali santri untuk tidak, ketika mendapat laporan, tidak langsung menyalahkan pondok. Nanti akan saya bahas tentang kesalahan wali santri. Kesalahan wali santri dalam pendidikan di pondok pesantren. Jadi insya Allah tidak ada kekerasan di pondok ini. Hukuman yang ada di pondok ini lebih mengarah kepada ketika ada sebuah pelanggaran. Di pondok ini saya bagi dua pelanggaran. Ada pelanggaran non agama, ada pelanggaran agama. Pelanggaran non agama hukumannya adalah hukuman biasa. Adapun pelanggaran agama hukumannya agak ketat. Dan saya akan memberikan nasihat di awal, penanaman akidah di awal, tauhid di awal, dalil di awal, pengharamannya di awal. Sehingga ketika dia meninggalkan itu, dia meninggalkan dengan peninggalan yang benar-benar yakin, oh ini haram loh dalam agama saya nggak boleh. Bukan haramnya di pondok. Ketika haramnya di pondok, maka ketika keluar dari pondok, mengulangi lagi, bahkan jadi bandar. Itu yang salah. Maka saya sangat tersentuh ketika saya mengumpulkan santriwati tahun 2018 kalau tidak salah itu. Itu santri baru beberapa, dia bilang, Ustadz, kita ini setelah saya mengumpulkan, kemudian saya berikan kesempatan. Ayo silakan wali santri, ada yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan. Ustadz, kami dari santriwati boleh tidak apa namanya itu cadar. Tidak. Saya tanya, kenapa kamu mau pakai nikob? Apa cuman mau ikut-ikut orang atau cuman mau ikut style saja atau bagaimana? Tidak, Ustaz, karena kami ingin agar lebih tenang. Kalau dengan nikob itu kami lebih tenang. Itu sukses, Pak. Itu pendidikan sukses. Karena itu pendidikan Rasul begitu. Jadi kesuksesan anak muda di zaman Rasul itu bukan dengan gelarnya, bukan dengan ijazahnya, bukan. Tapi dengan amalnya. Nanti akan ada sesi khusus, kita akan membahas bagaimana sih kesuksesan dalam anak itu sebenarnya.
Bagaimana sih kesuksesan orang tua itu? Apa kalau orang tua jadi menteri itu anaknya sukses? Ya bukan. Bukan itu kesuksesan orang tua itu, bukan itu. Kesuksesan anak juga bukan terletak pada nilai akademiknya. Bukan terletak pada kekayaan yang berlimpah. Bukan terletak kepada sebuah mobil yang mewah, bukan. Kesuksesan pondok pesantren adalah bisa merubah orang. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak kenal Allah menjadi kenal Allah. Maka Bapak dan Ibuku, kalau ada santri, boleh ditanya kepada guru-guru senior di pondok ini. Silahkan ditanya. Kalau ada santri melakukan pelanggaran agama, itu yang pertama saya lakukan adalah saya panggil anaknya, saya kasih dalilnya, ini adalah haram nak, bahkan tidak jarang mereka nangis. Karena saya sebutkan nama orang tuamu. Kamu tidak malu dengan orang tuamu seperti ini nak. Kamu ini adalah anak yang baik, anak yang soleh. Ingin berubah nggak? Ingin Ustaz. Sampai nangis-nangis. Banyak tuh di sini waktu itu. Anak-anak yang merokok, anak-anak yang kabur di sini. Di ruangan saya ini, saya panggilin satu persatu. Mereka pada nangis. Dan saya katakan, baik nak, setelah ini, kamu itu saya panggil sampai sejam itu pembahasan. Maka bahwa pondok ini, kalau dulu kami, waktu di zaman kami jadi santri, merokok, oh itu udah nggak berbentuk lagi, itu wajah apa segala macam udah nggak berbentuk. Tapi saya tidak mengambil bab itu, sehingga santri-santri yang melakukan pelanggaran agama itu saya anjurkan pertama kali, nak setelah ini, setelah saya kasih nasihat panjang lebar, nak setelah ini kamu sholat taubat dulu. Udah akhirnya mereka sholat taubat. Setelah mereka sholat taubat, baru nak ada hukuman bagi kalian. Tolong diterima dengan ikhlas. Ini bukan untuk menjelekkan kalian, bukan untuk mengecilkan kalian, agar kalian berubah. Kalian saya berubah, siap Ustaz. Ya udah akhirnya mereka dibotak. Tapi lihat prosesnya Bapak dan Ibuku. Proses botak itu bukan semata-mata kamu ngerokok botak selesai, bukan. Bahwa ketika ia melakukan pelanggaran, di situ akan banyak nasihat yang tidak didapati oleh mereka yang tidak melanggar. Tapi bukan berarti yang melanggar itu baik, bukan. Tapi ini adalah sebuah konsep pembelajaran di pondok Al-Hijaz ini yang mungkin tidak ada di pondok lain. Silahkan bisa dicek ke pondok-pondok lain. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran agama, bagaimana cara penyelesaian. Dan silahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya kepada para guru dan santri di sini. Sekali-sekali boleh ditanya Bapak Ibu. Nak, kamu pernah merokok ya? Gimana coba ustadzmu di sana itu untuk menegurmu, itu menghukummu itu gimana? Silahkan ditanya. Jadi insya Allah tidak ada kekerasan. Kemudian ketiga, ketidakadilan antar santri. Biasanya di pondok pesantren itu ada kekebalan hukum. Bagi siapa? Bagi santri yang punya hubungan dekat dengan keluarga pondok. Dan saya katakan secara jujur bahwa jikalau diurut di pondok ini, itu banyak saudara saya. Karena sebagian besar mereka adalah datang dari kampung. Baik dari kampung maupun dari Jakarta. Kalau diurut, itu sebagian besar adalah saudara saya. Tapi saya katakan kepada yayasan, saya katakan kepada guru, tidak ada yang kebal hukum. Semua sama di mata hukum dan kita sedang menjalankan sistem dan disiplin. Kalau memang saudara saya, keponakan, saudara apa segala macam namanya itu, melanggar, keluarkan tanpa pandang bulu. Dan jangan ada yang merasa di dalam pondok ini dekat dengan saya. Oh ini adalah, kalau diurut-urut nih paman saya ini. Nanti saya bisa dekat, saya bisa kebal hukum. Nggak ada. Tidak ada itu. Karena itulah konsep salah pondok kalau, dan itu terjadi Bapak dan Ibu. Di banyak pondok. Sampai gurunya tidak berani menghukum santrinya karena ini adalah saudara pondok. Terjadi, ya terjadi. Kan saya dulu santri. Saya paham betul bab ini. Bahkan guru itu tidak berani kalah dengan anak kiai. Kenapa? Ya itu tadi, ketidakadilan antar santri. Menghasilkan kecemburuan sosial. Maka saya katakan, di dalam pondok ini, ketika kita sudah berbicara lembaga, ketika anak ibu dihukum, yaitu karena kesalahan anak ibu. Siapapun dia, saudara ke anak, bahkan anak presiden, anak siapapun yang masuk ke sini, ikuti peraturan yang ada. Kalau tidak bisa mengikuti ada kesalahan, tidak akan bisa dibayar dan ditebus dengan apapun. Karena kita menjalankan sebuah sistem yang jelas. Kemudian yang keempat, guru yang buruk. Nah, ini juga terjadi. Ada beberapa guru yang buruk di pondok ini, akhirnya kita keluarkan. Itu kesalahannya fatal, akhirnya kita keluarkan. Jadi kalau pesantren tidak boleh
tidak boleh memproduksi guru yang buruk. Dan pimpinan pondok harus cepat melihat dalam, oh ini guru tidak baik, silakan dikeluarkan. Kenapa? Jangan jadi benalu. Karena nanti ada guru-guru yang nanti jadi benalu. Guru itu membantu santri dalam pelanggaran. Bahkan pernah terjadi di sebuah pondok, guru sama santri melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik. Itu terjadi. Nah, jadi itu harus segera diambil tindakan. Kemudian pencurian yang diabaikan. Tidak jarang di pondok besar yang muridnya sudah ribuan. Boleh Bapak Ibu tanya, boleh Bapak Ibu cari tahu, silakan. Bahwa santri yang sudah banyak, terjadi banyak pencurian. Terjadi banyak kehilangan. Dan kami di pondok ini sangat meminimalisirkan sebuah pencurian. Dulu di pondok kami, itu kalau pencurian, oh ya udah itu salah anak ibu dan bapak. Kenapa terledor dan seterusnya. Baik, itu betul. Kesalahan keteledoran dan seterusnya. Tapi pencurian itu harus diberantas. Dan harus dikurangi angkanya. Jangan angkanya itu malah naik. Bertambah jumlah santri, bertambah jumlah pencurian. Ah, ini namanya rusak ini pendidikan begini. Dan itu dibiarkan. Dan itu dikembangbiakkan. Itu bahaya. Di pondok ini, ini tugas tarbiyah ini. Tugas tarbiyah, kepala tarbiyah, ikhwan akhwat, ini saya minta tolong ditegaskan kepada santri bahwa mencuri itu hukumnya haram. Dan seterusnya dalil tentang pencurian dan seterusnya itu banyak. Silakan ditanamkan ulang kepada santri. Ini harus penanaman terus-menerus. Continue kepada santri. Sampai ada kemarin cerita. Ini saya baru nih kemarin hari Sabtu. Sekarang hari Minggu kemarin hari Sabtu. Ada santri dikirimin oleh orang tuanya 300.000. Ini saya baru dapat cerita kemarin. Terus uangnya hilang. Itu santri pengurus uangnya hilang. Kelas 5 itu, 2 SMA. Uangnya hilang. Wah, itu santri udah marah. Marah, siapa yang ambil uang saya itu 300.000? Akhirnya, enggak berapa lama, uangnya kembali. Pakai surat. Subhanallah, pakai surat. Apa tulisan suratnya? Tulisan suratnya, mohon maaf, akhi, saya kemarin hilaf, ini uang saya kembalikan, tolong jangan laporkan saya ke guru. Udah, itu aja. Nah, ada nilai positif pada anak ini, si pelaku ini. Apa? Dia mengembalikan uang itu dan dia menyatakan saya khilaf. Subhanallah, ini pendidikan mahal Bapak Ibuku di tahun 2021 ini. Di mana anak-anak kita sudah tidak kenal lagi namanya halal haram, tapi dia masih memperhatikan halal dan haram. Dan dia menyatakan saya khilaf. Ini lebih mulia daripada mereka yang menganggap dirinya mulia. Subhanallah. Saya ketika mendengar kisah itu, saya terenyuh. Alhamdulillah. Inilah sebuah kesuksesan luar biasa yang harus diangkat ke permukaan. Bahwa dia mengembalikan uang. Coba di antara kita. Di antara kita coba. Ketika kita di umur-umur usia seperti mereka, umur-umur SMP, SMA. Apakah ketika kita mengambil uang kita, kembalikan kembali dan menulis sebuah surat? Tidak. Ketika saya tanya, mana itu suratnya nak? Suratnya udah nggak ada Ustaz. Udah saya buang. Tahu kamu siapa yang ngambil itu? Nggak tahu Ustaz. Udah saya maafkan. Nah, itulah pendidikan. Nah, ingin saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, problematika di pondok itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Problematika di pondok kalau saya menyampaikan, dari rumput yang paling rendah sampai atap gedung yang paling tinggi masuk dalam ruang lingkup tanggung jawab pimpinan pondok beserta guru yang ada di dalamnya. Nah, maka pencurian ini tidak boleh dibiarkan. Dan alhamdulillah setelah kami fokus dalam bab ini, pencurian di pondok ini berkurang. Walaupun ada 1-2 tapi berkurang. Tapi tetap ini kita akan mencoba berusaha mendoa kepada Allah agar betul-betul pencurian ini hilang. Bahkan Bapak dan Ibuku, saya sampai pernah sekali ngetes santri. Saya pernah ngetes santri. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya taruh uang di dekat mobil. Taruh. Sengaja saya buang uang di situ. Saya lihat aja dari jauh. Ada yang ngambil, tiba-tiba datang ke saya. Ustaz, ini ada uang 10.000 saya dapat. Nah, itu jujur namanya. Itu jujur namanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibuku, insya Allah di pesantren ini kita akan berusaha maksimal untuk menghindari pencurian.
Kemudian ada senioritas. Ini juga kakak kelas yang tidak baik, kakak kelas yang merasa dirinya menjadi hebat, merasa dirinya tinggi dan seterusnya sehingga menindas adik-adik kelasnya. Insya Allah tidak ada. Mencaci mencaci yang dianggap biasa. Insya Allah di pondok ini kita sangat wanti-wanti dengan caci-cacian sampai kata-kata yang tidak baik, sampai penyebutan antara santri satu dengan santri yang satu lagi tidak baik, itu sangat dijaga. Contoh misalkan, saya punya teman, saya panggil dengan istilah yang tidak baik, itu di sini sangat tidak boleh. Karena kita sudah punya dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, kemudian juga dengan istilah-istilah kekinian yang ada di kalangan anak-anak muda. Seperti contoh misalkan, asyap, itu saya paling kesel sekali kalau ada santri ngomong asyap, itu rusak. Nah, maka insya Allah caci mencaci di pondok ini juga tidak ada. Kita berusaha sama-sama. Kemudian saya tidak ragu untuk mengeluarkan santri yang mencaci orang tua. Kenapa kesalahan dikeluarin Ustaz? Mencaci orang tua. Cukup, selesai. Ini anak Anda ini nggak ada akhlaknya. Orang tua kok dicaci. Kemudian nomor 8, hukuman yang tidak sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Nah, ini yang penting bahwa hukuman itu ibarat sebuah obat. Diberikan kepada orang yang sakit. Obat yang kurang tidak menyembuhkan, obat berlebihan overdosis. Nah, itulah hukuman dalam Islam. Ya. Dan insya Allah hukuman yang ada di pondok ini semuanya berkesesuaian. Saya sudah tadi jelaskan proses bagaimana pencurian itu tadi. Ya. Kalau ada santri yang merokok, kalau ada santri yang melakukan pelanggaran agama dan seterusnya, itu sudah saya jelaskan. Dan insya Allah hukumannya lebih kepada hukuman fisik. Bukan fisik dalam arti kekerasan, tapi fisik seperti misalkan piket, kemudian seperti misalkan mencabut rumput dan lain-lainnya. Itu adalah bagian dari hukuman yang kita tanamkan kepada para santri. Kemudian nomor 9, menjadikan pondok sebagai lahan ekonomi bukan lahan kaderisasi. Ini juga yang menjadi kesalahan di banyak pondok, bahwa banyak pondok yang menjadikan pondok itu lahan bisnis keluarga, lahan bisnis, lahan ekonomi. Sedangkan di pondok ini tidak. Saya katakan 3. Dan dari awal saya ditunjuk oleh almarhum di pondok ini, saya dari awal sudah punya niat bahwa saya tidak mencari kekayaan duniawi di pondok ini. Itu sudah saya tanamkan. Jadi saya mendidik diri saya sendiri. Karena saya bergerak di dalam sebuah lembaga sosial. Ini lembaga sosial, lembaga yatim duafa ini, bukan lembaga lain-lain. Jadi ketika niat dari seorang pendiri, niat dari seorang pengasas, pengelola adalah fokusnya untuk ekonomi pribadi dan seterusnya, ini yang bermasalah. Yang akan menghilangkan keberkahan dari anak-anak didiknya. Adapun kesalahan wali santri adalah diantaranya ayah yang cuek dengan anak. Ini banyak ya, ayah yang fokus cari kerja, cari nafkah, padahal nafkah itu cuma sebagian kecil dari kewajiban si ayah. Ya, ayah yang cuek dengan anaknya mengatakan, udah itu anak, urusan kamu semua itu. Saya nyari uang aja. Demi Allah itu salah itu ayah. Demi Allah itu ayah nanti dituntut di akhirat. Itu ayah yang salah itu. Itu mending kalau ibunya paham pendidikan. Udah, saya cari nafkah, ini anak saya serahkan ke kamu. Sedangkan ibunya juga nggak paham pendidikan. Ayahnya sudah cuek dengan anak, sudah tidak peduli dengan anak, sudah tidak mau ngomong dengan anak, jarang ngomong, jangan komunikasi, jarang bercengkrama, tidak peduli dengan nilainya apa segala macam, menyerahkan kepada ibunya. Ibunya pun nggak paham agama, ibunya pun tidak paham bab pendidikan, sehingga apa? Anak itu pun bingung, tidak lahirlah generasi yang hebat. Padahal seorang ayah dan ibu penentu dari kualitas seorang anak. Jadi kalau ada anak yang hebat pada usia muda, itu lihat siapa bapak dan ibunya. Cukup begitu. Dan lihat siapa gurunya. Nah, maka kesalahan orang tua adalah ayah yang cuek dengan anak. Saya kira mudah-mudahan insya Allah di santri kita tidak ada. Kemudian ibu yang tidak mengerti bab pendidikan. Kemudian orang tua yang memanjakan anak. Ini penting. Di pondok ini kesederhanaan itu adalah mutlak wajib. Dan itu sunnah Rasul. Bahwa Rasul begitu. Nanti saya akan bawa hadisnya entah kapanlah suatu hari nanti. Rasul mendidik para sahabat ketika mereka masih dalam usia yang rentan, mereka dengan pendidikan kesederhanaan. Tapi di pondok ini ada anak dikasih jajan banyak, dikasih
bahkan dititipkan uangnya kepada guru. Kenapa? Nanti biar kamu gampang ngambil uangnya ke guru itu. Ambil 100.000, ambil 200.000, ini pegang sekian ratus ribu, pakai. Kurang mah uangnya, kurang bapak, minta lagi. Sabun kurang, ini kurang. Subhanallah, ini kacau ini. Ini orang tua yang begini jor-joran kepada anak, itu kacau. Sehingga apa? Tidak jarang fasilitas itu menghancurkan. Itu nanti ada dalam kitab Tuhfatul Maulud karya Imam Ibnu Qayyim. Saya akan bawakan kalimat-kalimat beliau pada suatu hari nanti. Bahwa orang tuh tidak jarang anak menteri itu narkoba. Jawab sebabnya apa? Fasilitas. Termasuk ini. Ini saya pegang adalah handphone. Anak usia SMP, SMA, apalagi yang baru lulus pondok, ya, yang megang handphone, yang belum terkendali, itu kerusakannya lebih fatal dibanding kerusakan dia bermain dengan teman. Di sini, karena di sini adalah dunia sudah dipegang. Nah, nanti akan ada pembahasan sendiri, insya Allah. Kemudian membela anak yang salah, ini juga anak yang salah dibela oleh orang tua. Ustaz, anak saya begini-begini. Kemudian menyalahkan pondok pesantren. Nah, ini adalah sebuah hal yang salah, maka ini tidak boleh. Kemudian adalah orang tua yang melanggar disiplin pondok. Dia sama anak bersekongkol, udah kamu begini aja. Atau contoh kecil, ketika waktunya belum dijenguk, dia dijenguk. Nah, ini saya ingin katakan, banyak menjenguk racun bagi anak. Saya ulangi, banyak menjenguk itu racun bagi anak. Tidak perlu anak itu dijenguk, didoakan cukup. Tidak perlu banyak. Bukan nggak boleh jenguk ya Bapak Ibu. Kalimatnya tolong jangan disalahpahami. Kebanyakan menjenguk itu racun. Kenapa? Karena nanti dia akan banyak mengeluh, dia akan menjadi mentalnya lemah, dia akan macam-macam. Nah, oleh karena itu orang tua harus sesuai dengan untuk disiplin pondok. Kemudian nomor 6, menyalahkan guru dan pondok tanpa klarifikasi. Ini juga orang tua tidak boleh menyalahkan pondok tanpa klarifikasi. Kalau ada apa-apa silahkan datang, silahkan klarifikasi. Ustaz, saya dapat kabar anak saya begini-begini, apa benar Ustaz? Jadi nadanya bukan nada menyalahkan, karena terjadi, dan ini terjadi, dan ini bukan 1-2 tapi banyak hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketujuh, tidak menjalankan kewajiban di pondok. Apa kewajiban di pondok? Ya, bayaran secara kewajiban ekonomi, dia harus memenuhi kebutuhan santri tidak dipenuhi, dia harus mengikuti peraturan pondok tidak diikuti, dan seterusnya. Maka yang terakhir yang harus dilakukan oleh santri dan oleh pesantren dan wali santri, yang pertama, pesantren, kewajiban pesantren menyelenggarakan pendidikan berbasis Quran dan Sunnah, menciptakan lingkungan Islami, menegakkan disiplin yang berlandaskan keadilan, dan menjadi pendidik dan pengganti orang tua bagi seluruh santri. Saya ingin katakan 3. Level pertama, bagi seorang guru yang mengatakan muridku adalah muridku. Berarti itu cukup, murid adalah murid. Level kedua, muridku adalah sahabat. Maka itu guru bisa menjadikan murid itu nyaman dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, muridku adalah anakku. Nah, muridku adalah anakku, ini makom tertinggi. Kalau sudah muridku adalah anakku, itu masuk dalam doa setiap malam. Dalam doa setiap sujud, itulah yang saya secara pribadi lakukan untuk seluruh santri anak Bapak Ibu. Saya menganggap semua mereka adalah anak-anak saya sendiri, dan seluruh guru pun saya amanahkan untuk melakukan hal yang sama. Kemudian kewajiban wali santri. Kewajiban wali santri menjalankan kewajiban di pondok, yaitu yang berkaitan dengan keuangan dan seterusnya. Belajar konsep pendidikan anak dalam Islam. Hadir rutin setiap pekan, kemudian menasihati dan mendidik anak. Bertanya ketika ditelepon. Ini kan kadang-kadang wali santri banyak. Gimana nak makananmu, apa yang kurang, apa segala macam. Subhanallah dulu. Gimana sholatnya, gimana hafalanmu, apa masalahmu di pondok dan seterusnya. Tanya dulu itu sangat, yang tadi saya sampaikan, bisa berupa tabungan akhirat, bisa berupa kemampuan masing-masing. Itu yang mudah-mudahan menjadi bagian dari keberkahan bagi kita semua. Dan yang terakhir, ya, ini adalah sebuah cuplikan video dari YouTube. Dan saya ingin menyampaikan bahwa YouTube Al-Hijaz itu adalah YouTube
Sebentar ya, Bapak, Ibu. Sepertinya ada jaringannya agak sedikit bermasalah. Afwan Ustadz, suaranya nggak ada Ustadz. Oh, suaranya nggak ada? Iya. Oh, nggak ada suaranya ya. Baiklah, nanti ini cuplikan videonya bisa di-share saja di grup. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibuku. Mohon maaf kalau pembahasan kita terlalu panjang sekali, tapi insya Allah sudah memberikan pandangan tentang pondok ini dari sejarah, latar belakang, pancajiwa, kurikulum, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua, memberkahi anak-anak kita, guru-guru kita, pesantren kita. Semuanya sukses, maju, berkah dunia akhirat, masuk surga bersama dengan keluarga, bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita telah melaksanakan acara pertemuan wali santri dengan pimpinan pesantren Islam Al-Hijaz. Mungkin pesantren ini kecil tempatnya, tapi cita-cita pesantren ini sungguh besar. Maka dari itu jangan ragu untuk menitipkan anak Bapak Ibu di pesantren ini. Insya Allah kita di sini semuanya amanah. Amin, amin. Amin. Baik, Ustadz, apakah kita ada sesi tanya jawab? Bagaimana? Fadal. Baik, mungkin kita ada sesi tanya jawab sekitar 2 atau 3 orang dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Tidak ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ada sedikit pertanyaan ini Pak Ustaz. Ya, silakan. Perihal yang di grup itu apakah tidak sebaiknya tidak satu arah? Jadi ada ketika di-share ataupun ketika pihak Al-Hijaz mengirim share informasi, kadang wali santri itu kurang ngerti. Jadi kita mau bertanya harus kemana gitu kan? Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Bismillah, saya langsung jawab karena waktu sudah malam juga. Nanti insya Allah grupnya akan, saya juga baru tahu Pak hari ini, per hari ini bahwa grup itu nanti saya akan minta admin untuk membuka grup itu untuk seluruh wali santri boleh untuk bertanya dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kelas 1 SMP Pak. Baik. Kelas 1 apakah ada grup wali kelas? Nggak ada, belum ada. Baik, ini tolong bagian ta'lim.
besok sudah paling lambat, itu grup wali kelas sudah ada seluruhnya, kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian yang ketiga, bagi seluruh wali santri yang ingin dalam masa-masa kita ini belum bisa bertemu dengan santri, kemudian ada hal-hal yang ingin dibicarakan, dan juga kita sudah sampaikan kepada santrinya bahwa setiap ada permasalahan apapun boleh disampaikan kepada wali kelas. Nanti akan di-share, oh ini ustadznya dalam pertemuan berikutnya lagi, siapa wali kelasnya dan seterusnya. Insya Allah kita akan ada sesi khusus insya Allah. Itu mungkin dari saya, wallahu taala alam. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiikum. Hayakumullah. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, baik, jikalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan pertemuan minggu ini sampai sini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi